Tahukah kalian bahwasanya manusia diciptakan ke muka bumi ini dengan satu tujuan? Maka dari itu saya Fathurrahman Fadilah dengan NIM 15032230067 akan menjelaskan penciptaan manusia dalam perspektif Islam. Dalam Islam, manusia memiliki definisi dan juga perspektif sendiri dalam penciptaannya. Maka dari itu, saya Fathurrahman Fadilah dari kelas PR 4605 akan memaparkan terkait manusia dalam perspektif Islam. Hakikat manusia dalam Islam. Dalam Islam, manusia adalah ciptaan Allah yang tersusun dari dua unsur utama, yakni jasad atau fisik yang berasal dari tanah, ruh atau spiritual yang berasal dari perintah Allah. Manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi makhluk berjiwa dan berakal yang memikul amanah dan tanggung jawab. Dengan penjelasan di atas, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lain. Manusia memiliki akal, ruh, dan tanggung jawab. Karena itu, manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi juga makhluk spiritual dan moral. Terdapat surat yang membahas mengenai penciptaan manusia. Dalam surat At-Tin, ayat 4, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dengan bentuk yang terbaik, di mana Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Yang berarti, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tujuan penciptaan manusia, di mana tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Dalam Islam sendiri, manusia beribadah memiliki makna yang sangat luas. Bukan hanya sholat dan puasa, tetapi segala aktivitas yang diniatkan untuk mencari ridho Allah. Salah satu contohnya adalah belajar merupakan ibadah. Bekerja dengan jujur merupakan ibadah. Menolong orang lain juga ibadah. Dan menjaga lingkungan juga termasuk dalam ibadah. Artinya, hidup manusia memiliki arah dan tujuan, bukan hanya sekedar rutinitas. Tujuan penciptaan manusia. Tujuan utama diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Seperti pada surat Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Yang berarti, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Manusia dan akhlak. Selain memiliki tujuan untuk beribadah, Islam menekankan bahwa penciptaan manusia memiliki kemuliaan yang terletak pada akhlaknya. Bahkan tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, di mana Rasulullah bersabda, "Innama buistul utamama makarima akhlak." Yang memiliki arti, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dengan hal tersebut, akhlak menjadi standar kualitas manusia di hadapan Allah, bukan harta, jabatan, ataupun rupa. Manusia sebagai khalifah di bumi. Selain sebagai hamba Allah, manusia memiliki peran dalam aspek sosial dan peradaban, yaitu sebagai khalifah atau pengelola bumi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dikatakan, "Innai ja'ilu fil ardi khalifah." Yang berarti, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Manusia sebagai khalifah di bumi. Kata khalifah sendiri di sini memiliki arti, yakni menjaga bumi bukan merusaknya, lalu menegakkan keadilan, mengelola kehidupan sosial dengan hikmah, dan menjadi teladan akhlak dan peradaban. Dengan kata lain, kata khalifah mencerminkan bahwa manusia tidak boleh bersikap semena-mena terhadap sesama ataupun lingkungan. Dalam perspektif Islam, kemuliaan manusia terletak pada akhlaknya. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak merupakan esensi kemanusiaan dalam Islam. Akhlak adalah ukuran akhir dari kemuliaan, bukan sekedar pengetahuan ataupun ritual, melainkan bagaimana pengetahuan dan ritual itu mengubah seseorang menjadi lebih baik, adil, rendah hati, dan penyayang. Dengan kata lain, akhlak bukan sekedar tingkah laku sosial saja,
melainkan jejak iman yang terlihat tentang bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, mengelola diri, dan menegakkan keadilan. Tibalah kita pada konklusi dari materi yang saya sampaikan. Dari seluruh pembahasan mengenai manusia dalam perspektif Islam, dapat kita pahami bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki kedudukan mulia karena diberikan akal, hati, dan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Tujuan hidup manusia bukan hanya sebatas menjalani rutinitas duniawi, tetapi untuk mengabdi kepada Allah dengan cara menerapkan nilai ibadah dalam setiap langkah kehidupan. Namun, kemuliaan manusia tidak diukur dari fisik, harta, jabatan, ataupun kepintaran semata. Kemuliaan manusia justru terletak pada akhlaknya. Karena akhlak adalah cerminan dari kedalaman iman dan keluasan hati. Tanpa akhlak, ilmu hanya menjadi pengetahuan kosong dan ibadah hanya menjadi kegiatan ritual tanpa makna. Berikut materi yang bisa saya sampaikan terkait manusia dalam perspektif Islam. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya Fathurman Fadila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.